Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Purwanto, selamat siang Pak Burhan, dan selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi quality control dan pengarsipan. Baik, adapun anggota dari kelompok 10, yang pertama Anissa Putri Natasha, yang kedua Ardelia Nurul Lutfia, yang ketiga Lutfi Anggraini, yang keempat Satina Ayu. Ya, baik, yang materi pertama yaitu quality control atau QC. Ya, selanjutnya ini definisi dari QC atau quality control. QC ini merupakan satu proses atau tahapan yang dimana prosedur yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan mutu, mengevaluasi proses pengujian dengan melakukan berbagai penilaian, pengamatan, dan lainnya yang digunakan sebagai menjamin hasil pemeriksaan di laboratorium. Adapun komponen program QC ini meliputi internal QC atau PMI dan external QC atau PME. Baik, selanjutnya tujuan dari QC. Tujuannya yaitu yang pertama dapat menjamin mutu pemeriksaan dengan biaya yang minimal. Yang kedua, prosedur QC ini dirancang atas dasar mutu yang diinginkan dari setiap metode pemeriksaan. Lalu yang ketiga, kemampuan mendeteksi kesalahan, mengetahui dan meminimalkan penyimpangan, serta mengetahui sumber dari penyimpangan dalam suatu metode pemeriksaan. Nah, selanjutnya manfaat QC. Yang pertama, mendeteksi adanya perubahan pada sistem operasional rutin yang stabil. Yang kedua, memberikan alarm sedini mungkin bila terjadi kesalahan yang signifikan. Yang ketiga, menjamin hasil laboratorium yang dilaporkan mendekati true value untuk membantu klinisi membuat keputusan suatu diagnosa. Yang terakhir yaitu membantu pimpinan laboratorium dalam melakukan pengawasan. Baik, selanjutnya jenis QC di laboratorium. Ada tiga. Yang pertama, control limit. Control limit ini digunakan untuk menilai suatu prosedur pemeriksaan in control atau out control. Batasan kontrol dihitung dari nilai rata-rata dan standar deviasi dari hasil pengukuran kontrol dengan memperhatikan data sebelumnya untuk mengetahui akurasi. Kedua, control chart. Control chart ini merupakan metode grafik untuk menampilkan hasil kontrol dan mengevaluasi apakah suatu prosedur pemeriksaan in control atau out control. Yang ketiga, control rule merupakan suatu ukuran atau standar untuk memberikan keputusan terhadap perjalanan suatu pemeriksaan apakah in control atau out control. Berikut merupakan faktor-faktor dalam pelaksanaan QC. Yang pertama ada faktor input. Faktor input ini meliputi pembentukan tim, jadwal kerja, dan bahan-bahan dalam QC. Waktunya yaitu pada saat pelayanan dimulai. Yang kedua, faktor proses. Faktor proses ini meliputi dalam proses pelayanan dan proses penyelenggaraan, waktunya pada saat sedang pelayanan. Yang ketiga, faktor output. Faktor output ini meliputi evaluasi pelayanan dan evaluasi komprehensif, yaitu waktunya akhir dalam pelayanan. Selanjutnya, proses QC di laboratorium. Prosedur pelaksanaan QC yang tepat dan penerapannya dalam laboratorium meliputi perhitungan yang tepat untuk mendapatkan nilai mean dan standar deviasi atau SD, membuat batas kontrol dan menggunakan aturan kontrol yang tepat sehingga dapat mendeteksi setiap sinyal-sinyal out of control yang mewakili masalah yang sesungguhnya. Nah, adapun waktu penyelenggaraan proses quality control dalam laboratorium yaitu terbagi menjadi dua, yaitu kontrol harian dan kontrol periodik. Quality control harian yaitu pencatatan masalah atau kejadian yang dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan terhadap sampel atau saat dilakukannya pergantian shift. Quality control periodik biasanya dilakukan lebih tepat dan teliti, dilakukannya setiap 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya pelaksanaan QC di laboratorium. Pelaksanaan QC dalam laboratorium mencakup beberapa hal penting yang harus diketahui agar kontrol yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan. Nah, adapun beberapa hal tersebut yaitu yang pertama, sasaran. Sasaran dalam pelayanan laboratorium yang rencana pelayanannya harus diakui atau terakreditasi. Yang kedua, waktu pelaksanaan QC, yaitu saat pra-analitik, analitik maupun pasca analitik.
Baik, selanjutnya yaitu tempat. Adapun tempat penyelenggaraan pelayanan atau laboratorium yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pelaksana. Adapun pelaksananya yang pertama ahli teknologi laboratorium medis atau TLM, yang kedua komite mutu atau tim audit internal atau tim penggali mutu, yang ketiga penanggung jawab laboratorium, yang keempat tim akreditasi, yang terakhir departemen kesehatan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Yang pertama, peranalitik. Dalam peranalitik, seperti fiksasi awal yang tidak sesuai, yaitu volume fiksasi minimal 10 kali dari volume jaringan. Yang kedua, perubahan spesimen, yaitu rata fiksasi jenis formalin harus terjadi perubahan warna pada jaringan tumor, perubahan warna merah menjadi kecoklatan. Lalu kemudian suhu, lisis, bekuan pada sampel cairan. Yang ketiga, faktor pekerja. Faktor pekerja ini meliputi kesalahan administrasi, tertukarnya identitas, kesalahan pembacaan, kesalahan perhitungan, dan kesalahan teknik prosedur pemeriksaan di laboratorium. Yang keempat, sarana dan prasarana laboratorium, yaitu seperti gangguan arus listrik, air bersih, reagensi yang tidak baik, rusak ataupun kadaluarsa, bahan standar yang kurang baik atau tidak ada, suhu ruangan yang tidak sesuai, dan peralatan yang tidak akurat. Baik, selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi hasil, yaitu kesalahan acak atau random error. Variasi hasil tidak dapat dihindarkan walaupun prosedur pemeriksaan dilakukan secara cermat. Selanjutnya, kesalahan sistematis atau systematic error, yaitu kesalahan yang tetap terjadi pada alat ukur maupun cara dalam menggunakan alat ukur yang berasal dari pengukur, seperti alat, reagensia, dan sebagainya. Berikut kesalahan yang ditemukan dalam laboratorium. Yang pertama, kesalahan acak atau random error. Adapun penyebabnya yang pertama, penanganan reagen, kalibrator, dan kontrol tidak konsisten. Yang kedua, penyimpanan tidak tepat dari reagen dan kalibrator. Yang ketiga, perawatan instrumen yang tidak konsisten. Selanjutnya, kesalahan sistematik atau systematic error. Penyebabnya perubahan nomor lot reagen dan nomor lot kalibrator. Kedua, perubahan kalibrasi. Yang ketiga, perubahan terhadap instrumen. Baik, selanjutnya pelaporan. Adapun pelaporan dilapor dengan dua cara. Yang pertama, hasil penilaian secara keseluruhan. Yang kedua, pada hasil temuan pada setiap faktor input, proses, dan output apabila terdapat ketidaksesuaian. Pemantauan mutu internal atau PMI. Pengertian adalah istilah yang merujuk pada proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga terhadap dirinya sendiri. Ini mencakup penilaian terhadap proses, produk, atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas keseluruhan. Tujuan menjaga kualitas sediaan sehingga layak untuk dibaca dan didiagnosis dapat ditegakkan. Dalam bidang PMI, terdapat 5 bidang, yang itu diantaranya yang pertama histopatologi, kedua sitologi, ketiga ada imunohistokimia, keempat patologi molekuler, yang kelima ada histokimia. Histopatologi dilakukan pembuatan slide unsighted atau jaringan yang digunakan yaitu appendix yang akan digunakan sebagai slide kontrol mutu internal. Kedua, slide diwarnai dengan hematoksilin eosin atau HE. 3. Sediaan diberi label QC, Quality Control, dan tanggal. 4. Sediaan diperiksa di bawah mikroskop, dinilai berdasarkan kualitas warna, kontras lipatan, dan ketebalan potongan jaringan. 5. Sediaan yang sudah sesuai dengan mutu dapat dijadikan standar penilaian untuk sediaan rutin yang akan diwarnai pada hari yang sama. Keenam, jika hasil pulasan slide belum mencapai mutu yang diharapkan, akan dilakukan perubahan-perubahan sampai diperoleh hasil yang diharapkan. Sitologi menggunakan slide spesimen pasien pada hari tersebut dan dilaksanakan pada saat melakukan proses pewarnaan Papaniculo. Setelah perendaman dalam larutan hematoksilin atau evaluasi intensitas hematoksilin dengan menggunakan mikroskop. Hasil standar mutu. Yang pertama, apusan cukup tipis, 2. Fiksasi akurat, tidak ada sel yang degeneratif akibat terlambat difiksasi, 3. Pewarnaan inti tidak terlalu pekat, 4. Kontras baik,
Metachromarsia pada Gemsa baik. Yang kelima, dehidrasi baik. Keenam, tertutup oleh satu kaca penutup. 7, mounting tidak berlebihan namun menutupi seluruh permukaan sel. Imunohistokimia, ulasan imunopatologi. Kontrol positif. Pertama, slide kontrol positif komersial. Kedua, kasus-kasus lama yang positif. 3, multitisu sausage. Keempat, digunakan kontrol positif yang sesuai dengan antibodi atau probe yang akan digunakan untuk setiap antibodi atau pulasan berjalan. Selanjutnya ada kontrol negatif. Slide kontrol negatif komersial. Kontrol negatif berasal dari blok pasien dan dipulas bersama slide pasien, tetapi tanpa diinkubasi dengan antibodi primer. Kemudian, pengecekan terhadap setiap kontrol positif dan negatif dilakukan setiap kali selesai melakukan pulasan sebelum diserahkan kepada dokter spesialis PA untuk memastikan prosedur pulasan telah dilakukan sesuai standar. Pengecekan dilakukan oleh teknisi yang kompeten dan berpengalaman. Selanjutnya, kontrol positif dan negatif yang digunakan disimpan bersama dengan kasus yang diperiksa. Patologi molekuler. Pemeriksaan patologi molekuler, kontrol teknis pemeriksaan mengikuti aturan yang terdapat di dalam masing-masing petunjuk penggunaan reagen serta melakukan dokumentasi setiap hari. Histokimia. Pemeriksaan histokimia menyertakan jaringan kontrol dalam suatu slide yang sama dengan spesimen pasien sesuai dengan jenis pewarnaan histokimia yang akan digunakan. Hasil standar mutu. 1. Slide dan kaca penutup bersih, bening, tanpa bercak-bercak buram. Kedua, media mounting tidak berlebihan. 3. Seluruh jaringan tertutup kaca penutup. 4. Tidak dijumpai gelembung udara atau lipatan. Kelima, jaringan tidak pecah-pecah atau retak-retak. Keenam, orientasi jaringan benar untuk organ berongga. 7, potongan tipis menampilkan sel yang tidak saling menutupi atau bertumpuk. 8, potongan dengan ketebalan merata. Selanjutnya, pemantapan mutu eksternal PME. Definisi mutu eksternal (PME) atau External Quality Control adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Tujuannya untuk meningkatkan mutu pengolahan spesimen dan menguji kualitas sediaan yang kita buat sudah sesuai atau dan diakui oleh nasional atau pihak luar. Prinsipnya yaitu menguji kompetensi ATLM berdasarkan hasil kerja dari slide yang diwarnai dan menguji kualitas sediaan yang dihasilkan oleh ATLM serta menguji SOP yang ada di laboratorium tersebut. Mekanisme kerja PME. Yang pertama, penilaian dilakukan dengan cara survei. Yang kedua, laboratorium peserta mengirimkan contoh blok parafin dan slide sediaan dengan pewarnaan hematoksilin eosin dari blok tersebut. 3. Laboratorium mengisi dan menyertakan lembar protokol pengolahan jaringan atau SOP yang dilakukan untuk membuat contoh blok parafin yang akan dikirim. Contoh sediaan dari jaringan yang dikirim itu biasanya ada jaringan otot polos, limioma, kelenjar getah bening, kulit, dan usus organ berongga. Standar mutu pemotongan blok parafin dan pewarnaan hematoksilin eosin. Yang pertama dari segi fiksasi. 1. Jaringan itu terfiksasi sempurna. Yang kedua tidak tampak lisis. Yang kedua dari segi pengolahan sampai menjadi blok parafin. 1. Tidak tampak bercak-bercak putih dalam blok parafin. 2. Tidak tampak fragmentasi atau kerapuhan. 3. Tidak dijumpai efek termal atau kering. Yang keempat, orientasi jaringan pada embedding menampilkan semua lapisan secara lengkap. Kemudian di pemotongan blok parafin, yang pertama itu harus tipis. Sel tidak bertumpuk dan ketebalan satu sel itu maksimal 5 mikrometer. Yang kedua, ketebalannya merata. Yang ketiga, tanpa ada lipatan. Yang keempat, tidak ada goresan. Dan yang terakhir, tidak ada kontaminasi jaringan lain. Berikut gambaran dari hasil slide kesediaan jaringan. Nah, yang pertama yang di sebelah ini yaitu hasil preparat yang baik yang di sebelah kiri.
Dan yang kedua itu ada hasil preparat yang kurang baik itu karena preparatnya tergores. Kemudian ada lagi yang paling sebelah kanan itu hasil preparat yang kurang baik karena preparatnya itu pecah dan berlubang. Gambaran hasil slide jaringan selanjutnya yaitu ada contoh hasil preparat yang kurang baik karena hasil preparat tersebut terlipat. Kemudian yang tengah itu hasil preparat yang kurang baik karena adanya endapan pada preparat. Dan yang sebelah kanan itu hasil preparat yang kurang baik karena preparat terlihat kotor dan terlihat spot hitam. Baik, untuk selanjutnya ada pengarsipan. Pertama ada pengertian. Pengarsipan patologi anatomi adalah melakukan penyimpanan secara sistematik semua dokumen, baik berupa formulir permintaan, jawaban pemeriksaan, slide mikroskopik, blok parafin, sampai jaringan basah beserta pengelolaan waktu simpan, kondisi penyimpanan sampai pemusnahan. Dan untuk tujuannya yaitu menyediakan informasi mengenai seluruh data pemeriksaan patologi anatomi yang dapat diakses dengan mudah untuk berbagai kepentingan beserta pengelolaannya. Selanjutnya ada tabel penyimpanan dari histopatologi. Jenis arsipnya spesimen basah, kondisi penyimpanannya dalam suhu ruang, dan waktu penyimpanannya 4 minggu setelah laporan hasil akhir. Ada blok parafin dengan 24 derajat, kelembapan rendah dan bebas hawa, waktu penyimpanannya 10 tahun. Selanjutnya ada slide mikroskop dengan suhu 24 derajat, kelembapan rendah dan bebas hawa selama 10 tahun. Yang keempat ada arsip laporan kertas dan elektronik, disimpan dalam suhu ruang dengan kelembapan rendah dan bebas hama selama 10 tahun. Tabel penyimpanan untuk sitopatologi. Yang pertama ada spesimen basah atau cair, disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 1 minggu setelah laporan hasil akhir. Yang kedua ada slide mikroskop, disimpan pada suhu ruang 24 derajat Celcius dengan kelembapan rendah. Dan untuk waktu simpan ginekologi ini selama 5 tahun, dan untuk non-ginekologi ini selama 10 tahun. Untuk sel blok, disimpan pada suhu ruang 24 derajat Celcius dengan kelembapan rendah selama 10 tahun. Dan untuk arsip kertas laporan dan elektronik, disimpan pada suhu ruang 24 derajat Celcius dengan kelembapan rendah selama 10 tahun. Penyimpanan untuk imunohistokimia. Yang pertama untuk slide mikroskop ini disimpan pada suhu ruang 24 derajat Celcius dengan kelembapan rendah selama 10 tahun. Dan untuk arsip laporan kertas dan elektronik disimpan pada suhu ruang selama 10 tahun. Untuk penyimpanan imunofluorescence, yaitu disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dengan waktu penyimpanan 1 bulan untuk slide dalam jaringan dan dilakukan penyimpanan digital. Penyimpanan untuk patologi molekuler dan in situ hybridization atau ISH. Untuk slide mikroskop ISH disimpan pada suhu ruang dan dilakukan penyimpanannya digital. Untuk arsip laporan kertas dan elektronik disimpan pada suhu ruang selama 10 tahun. Selanjutnya untuk penyimpanan patologi molekuler PCR. Untuk PCR gambar disimpan dalam kondisi elektronik. Untuk PCR DNA isolasi disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius untuk sementara dan suhu minus 70 derajat Celcius untuk jangka panjang. Untuk PCR pita blok parafin disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Dan untuk arsip laporan kertas dan elektronik disimpan pada suhu ruang dengan kelembapan rendah selama 10 tahun. Selanjutnya untuk penyimpanan autopsi klinik, yang pertama ini ada cairan tubuh dan jaringan untuk toksikologi, disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 1 minggu. Selanjutnya ada gambar, disimpan pada suhu ruang dengan kelembapan rendah selama 25 tahun. Blok parafin, disimpan pada suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan rendah selama 10 tahun. Dan untuk slide mikroskop, disimpan pada suhu ruang 24 derajat dengan kelembapan rendah. Untuk jaringan basah, disimpan pada suhu ruang selama 4 minggu. Dan untuk arsip laporan kertas dan elektronik, disimpan pada suhu ruang selama 25 tahun.
10 tahun untuk arsip kertas, dan selanjutnya disimpan dalam bentuk digital. Selanjutnya ada pemeriksaan slide mikroskopik untuk pemeriksaan histopatologi. Tujuannya yaitu menyimpan slide dengan sistem tertentu agar mudah ditemukan dan dipergunakan kembali jika diperlukan. Untuk prosedurnya, yang pertama, mengambil dan mengumpulkan slide yang sudah didiagnosa oleh dokter SPPA, melakukan pengecekan slide sesuai dengan yang tertera dalam formulir. Apabila ditemukan ketidaksesuaian jumlah slide, petugas menginformasikan kepada dokter yang mendiagnosa agar segera dilengkapi dan diserahkan ke unit arsip sesegera mungkin. Selanjutnya, menyusun slide-slide sesuai nomor urut pemeriksaan PA. Mencatat nomor slide ke dalam buku log arsip, mengeringkan slide sebelum dimasukkan ke lemari arsip slide, memasukkan slide ke dalam lemari arsip slide dimulai dari nomor urut kecil di bagian depan, dan selanjutnya menyimpan slide di ruang arsip selama 10 tahun, setelah itu slide akan dikeluarkan dan dimusnahkan. Selanjutnya penyimpanan untuk blok parafin. Tujuannya menyimpan parafin blok untuk kebutuhan pelayanan, penelitian, dan pendidikan. Untuk prosedurnya, yang pertama, mengambil dan mengumpulkan blok parafin yang sudah selesai pemrosesan oleh teknisi dan telah dilakukan pelapisan ulang parafin. Menghitung jumlah blok dari masing-masing blok sesuai dengan keterangan formulir makroskopik. Ketiga, memasukkan dan menyusun blok sesuai nomor urut. Keempat, mencatat nomor-nomor blok ke dalam buku log arsip. Selanjutnya, menyimpan blok ke dalam lemari arsip blok parafin, memasukkan slide ke dalam lemari arsip dimulai dari nomor urut paling kecil sampai ke paling besar. Dan terakhir, menyimpan blok parafin di ruang arsip selama 10 tahun, setelah itu blok parafin akan dikeluarkan lalu dimusnahkan. Dan di sini ada contoh gambar untuk penyimpanan blok parafinnya. Kemudian ada penyimpanan formulir asli permintaan pemeriksaan histopatologi. Yang pertama tujuannya ini untuk menyimpan formulir asli dalam satu sistem agar mudah ditemukan dan dipergunakan kembali jika diperlukan. Untuk prosedurnya, yang pertama, mengumpulkan formulir permintaan asli yang sudah selesai dilakukan diagnosis oleh dokter SPPA, mengecek serta mencocokkan formulir asli dengan slide terkait, mencatat nomor formulir pada buku log arsip, menyusun formulir ke dalam map ordner sesuai nomor urut, meletakkan map ordner pada lemari arsip sesuai nomor urut, menyimpan formulir hingga 10 tahun setelah itu akan dimusnahkan. Baik, di sini ada contoh formulir asli dari pemeriksaan histopatologi. Selanjutnya ada penyimpanan formulir duplikat permintaan pemeriksaan histopatologi. Tujuannya yaitu menyimpan formulir duplikat jawaban atau hasil pemeriksaan dalam satu sistem agar mudah ditemukan dan dipergunakan kembali jika diperlukan. Untuk prosedurnya, yang pertama, mengumpulkan formulir duplikat hasil pemeriksaan yang dijawab oleh dokter SPPA, kemudian mencatat nomor formulir pada buku log arsip, menyimpan formulir ke dalam map ordner yang sama dengan formulir asli sesuai nomor urut, meletakkan map ordner pada lemari arsip sesuai dengan nomor urut. Selanjutnya, melakukan penyimpanan data atau backup secara rutin setiap bulannya, menyimpan CD backup di ruang komputer arsip dan di tempat lain di luar lingkungan rumah sakit, menyimpan hard disk eksternal backup di lemari yang ada di ruang komputer arsip, dan menyimpan formulir duplikat hingga 10 tahun di ruang arsip, setelah itu akan dimusnahkan. Pertanyaan yang keempat, pada slide faktor-faktor dalam pelaksanaan QC di faktor output terdapat evaluasi komprehensif. Apa yang dimaksud dengan evaluasi komprehensif?
yaitu adalah proses penilaian atau evaluasi yang menyeluruh terhadap Pertanyaan yang hasil keempat, atau pada output slide dari suatu faktor-faktor proses. dalam pelaksanaan Evaluasi QC ini di melibatkan faktor output pemeriksaan secara terdapat menyeluruh evaluasi terhadap berbagai komprehensif. aspek yang relevan, Apa yang dimaksud dengan termasuk evaluasi kualitas, komprehensif? kepatuhan terhadap standar, performa, dan karakteristik lainnya. Yang Pertanyaan penting yang untuk keempat, menjamin pada kepuasan slide dan faktor-faktor kesesuaian dalam dengan tujuan pelaksanaan untuk QC di memastikan faktor bahwa output praktik terdapat dan standar evaluasi tetap komprehensif. tinggi dan berkembang Apa yang sesuai dimaksud dengan dengan evaluasi perkembangan komprehensif? ilmiah dan teknologi terbaru.